Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi. Segala puji bagi Allah, kita masih bisa melanjutkan kembali kajian hadis bersambung yang kita ambil dari kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah aku wasiat." Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab, jangan kamu marah." Faraddada miraran, beliau ulangi lagi wasiat itu sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan kamu marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi. Di antara bentuk semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan kebaikan, dengan amal soleh, itu selalu yang diminta adalah perkara yang bisa mendatangkan pahala dan bisa memasukkan surga. Itu para sahabat, Bapak Ibu. Tidak pernah kita jumpai para sahabat itu kalau ketemu Kanjeng Nabi minta dunia. Belum pernah kita jumpai. Ya Rasul, tolong saya kasih amalan yang bisa membuat saya ini kaya. Tidak pernah ada. Kanjeng Nabi, tolong saya ini dikasih amalan supaya pangkat jabatan saya itu naik. Nggak ada juga. Ya. Mengapa kok para sahabat itu nggak pernah minta dunia sama Kanjeng Nabi? Mintanya selalu pahala surga, pahala surga. Selalu minta begitu, nggak pernah minta dunia. Ya. Karena para sahabat yakin, Bapak Ibu, bahwa kekayaan itu paling banyak
tidak akan pernah membawa kebaikan kepada pemiliknya. Tidak pernah membawa kebaikan pada pemiliknya. Justru kebanyakan membawa keburukan bagi pemiliknya. Kami pernah membaca sebuah postingan seseorang di medsos bahwa ada orang yang termasuk orang paling kaya di dunia, salah satu orang yang paling kaya di dunia, hartanya melimpah. Mau tahu Bapak Ibu, setelah orang ini berada di atas puncak kekayaannya, melimpah ruah, ternyata semua harta kekayaannya itu dia tinggalkan, Pak. Dia lebih milih untuk tinggal di desa, bikin rumah di desa dari kayu, kemudian dia bisa lihat sawah, lihat suara gemericik angin, air, kemudian suara kicauan burung. Rumah yang ada di kota, termasuk juga semuanya itu dia tinggalkan, Pak. Lebih milih tinggal di desa. Coba bayangkan. Dia beranggapan bahwa ketika tinggal di desa itu lebih tenang, lebih bahagia, lebih membawa kesejukan. Padahal sugih, Pak, orangnya kaya. Mengapa ditinggalkan itu semua? Ya, itu contoh Bapak Ibu. Ya. Itu orang zaman sekarang ya, orang zaman sekarang. Ketika mereka berada di atas puncak kekayaannya, bukan malah tenang, bukan malah bahagia, tapi sumpek. Saking sumpek sampai ditinggal kabeh, milih tinggal di desa. Ini contoh. Ya. Makanya para sahabat itu ketika ketemu sama Kanjeng Nabi nggak pernah minta kaya, nggak pernah minta dunia, minta pahala, minta surga. Nah, ini salah satu permintaan salah seorang para sahabat ini ketika ketemu dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan ausini, beri aku wasiat, maksudnya nasihati aku. Ya. Nabi jawab dengan singkat, la taghdab, ya, jangan kamu marah. Ini orangnya ya agak setengah heran juga, loh kok cuma singkat gitu ya, kok cuma disuruh nggak boleh marah. Akhirnya diulangi lagi, ausini, beri aku wasiat. Jawabannya sama, Pak, la taghdab, kamu jangan marah. Sampai orang ini mengajukan pertanyaan yang ketiga, ausini, beri aku wasiat ya Rasul. Ternyata wasiatnya sama, la taghdab, jangan kamu marah. Kenapa kira-kira, Pak? Ya, ternyata nasihat yang begitu sangat singkat ini ternyata mengandung kebaikan yang sangat banyak. Okay. Karena di dalam amarah itu Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan marah itu adalah darah yang mendidih di dalam hati. Okay. Jadi darah yang mendidih di dalam hati. Kemudian darah itu menyebar ke seluruh tubuhnya, ke seluruh nadinya, sampai kemudian naik ke atas kepalanya seperti air yang mendidih. Itu namanya marah. Ya. Maka ketika darah ini sudah bergejolak dan kemudian merata ke seluruh badannya, maka tidak ada jalan lain kecuali harus melampiaskan amarahnya. Baru dia tenang. Baru kemudian turun. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, di dalam kemarahan ini banyak sekali terkumpul semua keburukan. Itu ada di amarah. Orang kalau sudah marah mesti mesu. Kita belum pernah ada menjumpai orang tidak marah
tapi miso belum pernah ada, Pak. Ya. Kecuali wong Surabaya. Ya, jadi orang Surabaya itu kalau menunjukkan keakraban dengan seseorang itu kalau ketemu mesti miso. Ya, konon katanya begitu. Ya. Tapi itu jarang ya, jarang. Hanya beberapa orang tertentu aja kalau ketemu dengan temannya mesti miso dengan kalimat sapaan miso. Tapi kalau orang normal kebanyakan, ya, itu ketika dia itu mengeluarkan pisuan itu biasanya marah, miso-miso, mencaci maki, bahkan bahasa binatang itu semuanya keluar. Kapan? Ketika marah. Itu bahasa binatang keluar semua, Pak. Sakabun binatang keluar semua kalau marah. Ya. Ada seorang lelaki tega menikam pacarnya, kemudian memutilasi sampai 235 potongan. Karena apa kira-kira? Karena marah. Marah pacarnya ini selalu minta barang-barang, minta dibelikan HP, minta dibelikan ini, marah, dibunuh kemudian dimutilasi. Seorang istri menyiramkan bensin kepada suaminya yang telah tidur, tengah tidur, kemudian membakarnya. Karena apa? Karena marah. Ya, karena marah. Orang tua, seorang ayah atau seorang ibu, ketika dia marah kepada anaknya, apa yang terjadi? Keluar sumpah serapah. Oh, malar moga bentuk tak selamat kakek. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena marah, ya kan? Bahkan bukan hanya keluar sumpah serapah, bahkan ada sebagian orang tua itu yang sampai menganiaya anaknya karena marah. Di Timur Tengah itu pernah terjadi. Ada seorang ibu, ya, begitu marah melihat anaknya itu memecahkan guci. Ya, mungkin guci itu harganya jutaan. Main, kemudian guci itu jatuh, pecah. Maka marahlah sang ibu, dicetoli anake, ya, dicowetoli, disuambleki, ya. Bahkan bukan hanya itu, kemudian saking marahnya sang ibu, anak ini dimasukkan ke kamar mandi, dikunci dari luar, Pak. Dibiarkan beberapa jam, nangis ngejer di kamar mandi, ya, dibiarkan sama ibunya. Sampai tidak lama kemudian suara tangisan tadi itu tidak terdengar, tidak terdengar. Kemudian sang ibu meyakini, oh paling anakku kesel nangis, keturun nih jeding. Dibiarkan sama sang ibu. Lama-lama kok nggak tangi-tangi, dia tidur, kok nggak gedor-gedor pintu minta dibukain. Maka kemudian sang ibu punya inisiatif untuk membuka. Maka dibukalah pintu kamar mandi. Alangkah terkejutnya Bapak Ibu semua ketika sang ibu itu mendapatkan anaknya sudah tidak ada di kamar mandi. Didelok, Pak, ibu, pola melayu ning wuwungan. Ternyata ketika lihat di atapnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dilihat di tembok, juga ada yang bolong temboknya. Waduh, nyandi anakku. Bingung ibunya, Pak. Ya, akhirnya kemudian ibunya keluar, tanya-tanya sama tetangga, nggak ketok anakku, Mbak, nggak ketok anakku, jeng, Pak, nggak ketok anakku. Tanya, Pak, nyari. Garu, nggak yuk, garu. Dosakan ya apa? Ini ceritane, yo, anakku itu kan melerah, saking melerah, aku kan dikunci, larang Mbak Yu, dipecahno di anakku. Aku ngamuk, marah-marah, tak cetoli, tak sambleki, terus kemudian tak kunci di kamar mandi sampai beberapa jam. Nah begitu saya lihat, saya masuk, nggak ada lagi. Nah akhirnya sang ibu dikenalkan oleh seorang syekh, ya,
Ya saya sampai nolak aku, tak kenal ambek seorang ulama sama saya. Diceritakan Bapak Ibu. Ya. Kemudian akhirnya saya pergi ke rumahnya ibu ini. Ya. Kemudian saya mengatakan, coba ya, saya mau ruqyah rumah ini. Mudah-mudahan berhasil. Jika tidak berhasil, ya, dalam 3 hari maka ikhlaskan anak ibu. Ya. Anak ibu dibawa oleh jin. Nah, akhirnya diruqyah Pak. Diruqyahlah rumah itu sama syekhnya. Kemudian ditunggu sampai 3 hari. Setelah diruqyah itu ternyata dalam 3 hari anak itu tidak kembali, tidak pulang Pak ke ibunya. Berarti wassalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibawa sama jin. Ini contoh Bapak Ibu, ya. Bagaimana kemarahan orang tua yang menjadi-jadi kemudian akhirnya nyesel. Aduh apa ya, kok ngamuk, kok muring-muring, kok nyetoli, kok sampai tak kunci di kamar mandi. Nyesel Pak, ya. Terlambat, ya. Nyesel mesti ning buri gak ning ngarep, ya. Menyesal. Nah, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak orang membunuh orang karena marah, ya kan? Karena marah. Tadi sudah saya contohkan, ya, marah kemudian dibunuh, ya, marah kemudian dibunuh. Semuanya berawal dari marah. Bahkan kemarahan itu bisa membuat seseorang murtad keluar dari Islam karena marah. Loh, kok iso ada orang marah sampai murtad keluar dari Islam? Wonten Pak. Ini kisahnya dialami oleh seorang raja atau pejabat yang bernama Jabalah bin Aiham. Ini seorang raja. Dia orang kaya raya, orang terpandang, orang terhormat, masuk Islam. Masuk Islam dia di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia masuk Islam, dia naik haji. Pada saat Jabalah ini tawaf, Bapak Ibu semua, ini jubahnya keinjak sama Arab Badui. Jubahnya, jubah larang Pak, jubah larang kemudian keinjak. Bareng ditoleh, lah kok Arab Badui, wong sing kere, ya, bukan orang terpandang kok menginjak jubahnya. Dia marah, langsung ditempeling Arab Baduinya sampai mengeluarkan darah di hidungnya. Tidak terima Arab Baduinya, maka kemudian dia pergi mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, aku barusan ditempeling sama Jabalah sehingga hidungku berdarah. Oh gitu ya, kalau begitu panggil Jabalah ke sini. Begitu selesai dia tawaf, dipanggil sama Umar. Wahai Jabalah, apakah benar kamu habis menempaling ini Arab Badui sampai dia mengeluarkan darah di hidungnya? Benar. Maka kamu terkena kisos. Kamu harus ditempeling sama Arab Badui ini sehingga hidungmu keluar darah. Oh, tidak bisa. Emang dia siapa? Dia orang kere. Saya raja, orang terpandang, terhormat. Tidak bisa kayak gitu. Oh, tidak bisa. Kalau di dalam Islam tidak kayak gitu. Semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kamu melakukan kriminalitas, kamu akan dibalas, dikisos kamu. Ya apa? Ya saya tak mikir dulu lah. Beri saya waktu untuk mikir. Ya, akhirnya dikasih waktu Bapak Ibu. Malamnya dia mikir, tapi dia melarikan diri. Dia pilih melarikan diri menuju ke Kaisaran Bizantium Romawi. Pergi ke sana Pak, ya, bersama dengan beberapa puluh ribu pasukan. Akhirnya kemudian dia tinggal di Kekaisaran Romawi sampai beberapa tahun lamanya, dan dia murtad keluar dari Islam, pindah ke agama Romawi sampai dia meninggal dunia. Nauzubillah. Ini Bapak Ibu, contoh nih, ini kisah nyata, ya. Bagaimana orang itu bisa keluar dari Islam karena amarah, tidak terima jubah itu diinjak sama orang miskin, bukan orang terpandang.
kemudian dia akhirnya keluar dari Islam. Ini contoh, ya. Jadi bahwa amarah itu terkumpul di dalamnya semua keburukan-keburukan. Makanya Nabi mengatakan la taghdab. Nah, jangan kamu marah. Bapak Ibu kaum muslimin, apakah marah itu bisa dihilangkan? Kira-kira tidak bisa. Marah itu tidak bisa dihilangkan. Karena marah itu sifat tabiat yang sudah Allah berikan kepada semua makhluknya. Gak bisa dihilangkan, Pak. Gak bisa. Ya, tetap. Ya. Cuma yang bisa itu adalah mengendalikan dan mengontrol amarah. Itu yang bisa. Kalau dihilangkan sama sekali, gak bisa. Oke, gak bisa. Makanya di dalam Islam, orang yang marah itu dibagi menjadi 4. Oke. Karena amarah ini nggak bisa dihilangkan, maka orang yang marah di dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang marahnya itu karena Allah Ta'ala. Orang yang marahnya karena Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Karena Allah Ta'ala. Mari kita lihat bagaimana sikapnya Kanjeng Nabi ketika marah. Ya, sikapnya Kanjeng Nabi ketika marah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an tuntahaka hurmatullah." Kanjeng Nabi itu tidak pernah membalas, tidak pernah memukul, tidak pernah menyakiti, kecuali apabila apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu dilanggar. Ya, itu dilanggar. Berarti Kanjeng Nabi itu baru marah ketika apa yang menjadi syariatnya Allah itu dilanggar. Kita ambil contoh. Ya. Suatu ketika Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam menunda untuk datang lebih awal ke masjid untuk sholat subuh. Ya, ditunda. Nabi mengundurkan waktunya. Nah, kemudian beliau menjumpai ada seorang imam yang mengimami sholat subuh dengan surat yang panjang. Surat yang panjang. Ini panjang pendeknya ini relatif ya. Antara satu orang dengan orang lain bisa nggak sama. Satu masjid dengan masjid yang lain bisa tidak sama. Ini mungkin panjangnya over. Mungkin bisa satu rakaat itu setengah juz. Ya, satu rakaat setengah juz. Sehingga kalau 2 rakaat satu juz. Dowo ini Pak. Ya, panjang banget. Atau mungkin 1/4 juz satu rakaat. Dowo sih. Ya, panjang. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian marah. Ya, marah kepada sang imam yang mengimami dengan surat-surat yang panjang. Maka kemudian sahabat yang menceritakan ini mengatakan, "Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu." Aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dalam suatu nasihat selamanya. Asyadda mimma ghadiba yauma idzin, yang beliau itu lebih marah daripada hari ini. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munafirin." Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat lari orang itu dari Islam. Ya. Fa ayyukum umman nas, siapa saja di antara kalian yang mengimami manusia, falyujiz, hendaknya dia pendekkan, dia ringkaskan. Fa inna min waraihi al-kabir. Ini di belakang makmum nih, belakang imam ada orang tua.
Wadhaif, ada orang yang lemah, wazal hajah, dan ada orang yang punya kebutuhan. Itu Kanjeng Nabi marah, Pak. Ya. Karena berkaitan dengan apa? Sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Contoh yang kedua, Kanjeng Nabi pernah ketika masuk rumah mendapatkan tirai rumahnya itu ada gambar makhluknya. Kemudian Nabi marah sembari menunjukkan wajah tidak suka. Apa ini wahai Aisyah? Ya, ini gambar ya Rasulullah yang saya bikin tirai, bikin kelambu. Kemudian Nabi marah sembari mengatakan, sesungguhnya malaikat tidak masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Langsung ditarik Bapak Ibu tirainya, ya, kemudian dijadikan sarung bantal. Ini contoh bagaimana kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita mestinya begitu, ya. Jadi yang berkaitan dengan haknya Allah, mestinya kita marah. Apa contohnya? Anak nggak sholat, Bapak Ibu marah nggak? Lihat anaknya nggak sholat. Ada yang marah, ada yang santai. Ya, anak nggak sholat, dina tak sholat lah, marah aja orang mekareng. Ya, dina pun tinggal pun masih tak sholat. Ya, banyak orang tua kayak begitu. Ini berarti marahnya bukan karena Allah Taala, ya, bukan karena Allah Taala. Anak nggak sholat, putrinya dibonceng sama laki-laki lain, belum ada ikatan pernikahan, nggak marah, malah disuruh, Pak, disuruh. Ayo boleh pacar, wis umur piro saiki wis umur 24, umur selawi, kapan kene rabi, ayo boleh pacar. Malah disuruh, Pak, ya, bukan marah, malah disuruh. Ya, ini contoh, ya. Nah, kemudian yang kedua, marah karena dirinya sendiri. Ya, ini biasanya fisik, ya, yang dicela, terus kemudian harta yang dicela, terus kemudian kita marah, ya, itu marah karena diri kita sendiri. Nah, boleh yang seperti ini? Tidak boleh, ya. Kalau yang pertama tadi hukumnya wajib marah karena Allah, yang kedua haram, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, marah karena Allah Ta'ala dan dirinya. Jadi digabung, marah karena Allah Ta'ala dan dirinya. Apa contohnya? Contohnya, nun sewu jenengan jenggotan, ya, jenengan pakai jenggot, mengamalkan sunnah. Oke, nah, jenengan sholat di musola di tempatnya. Suatu ketika jenengan absen, oke, atau jenengan datangnya terlambat. Jenengan datangnya dari belakang, ya, tiba-tiba ada jamaah yang nyeletuk. Dima embi, mata datang. Nah, ini Pak, ya. Mana kambing? Kok tidak datang? Tumben. Nah, itu kira-kira menghina siapa, Pak? Dua. Dia menghina jenggot, ya, yang merupakan sunnah Nabi dengan mengatakan kambing, atau yang kedua, dia pun juga menghina panjenengan dengan mengatakan panjenengan kambing, soalnya jengguan, ya kan, jenggotan. Nah, jenengan yang dari belakang dengar, marah akhirnya, ya, marah, diparani wonge, katanya ditorpok. Nah, ini berarti dia marah karena Allah dan juga marah karena dirinya. Boleh? Tidak boleh, ya, tidak boleh juga. Kemudian yang keempat, tidak marah karena Allah, juga tidak marah karena dirinya. Ini payah nih, Pak. Ini sakit ini orang ini, ya. Dicaci maki dirinya tidak marah, Allah kemudian dicaci maki juga dia tidak marah, nyantai gitu, Pak. Nggak ada mimik wajah belas, ya. Dinapun, napacaken pun, sabarlah, ya. Tidak marah sama sekali, Pak. Nah, ini orang yang parah ini, yang pedih, ya, sudah tidak punya rasa
marah sama sekali. Nah, maka marah yang terpuji, ya, yang disampaikan oleh para ulama itu adalah marah yang nomor satu, ya, marah yang nomor satu, yaitu marah yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang nomor 2, 3, dan 4, ya, sebagian ulama ada yang mengatakan mubah, ya, ada sebagian ulama pula yang tetap mengharamkan, tidak boleh marah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang apa keutamaannya bagi orang yang bisa menahan amarah? Apa keutamaannya? Nomor 1, keutamaannya dia akan masuk surga. Jadi penghuni surga itu, Bapak Ibu, tidak ada orang yang punya sifat pemarah, enggak ada. Ngamuan, temperamen, itu bukan penghuni surga. Nek jenengan sik ngamuan, ya berarti surganya ditunda sampai jenengan gak iso ngamuk, ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini jenengan sudah hafal semua. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kemudian surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan amarah. Ngamuk tapi ditahan. Ngamuk tapi diempet, ditahan. Ini calon penghuni surga. Juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhulinil jannah. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Nabi menjawab, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Ini hadis pendek, Pak. Sering diajarkan di anak-anak SD di Islam. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Ini, Pak. Ya. Ini seringkali dihafal sama anak kecil hadis ini, Pak. Ya. Sampai hadis ini dibawa ke rumah. Jadi lihat mamanya marah sama anaknya, langsung muncul dalil, Pak, anaknya. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Isin, Pak, ibu Pak. Aduh, palang wis. Ya. Bapaknya marah, langsung dikei dalil di anak ini. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Ini hadisnya pendek, sering diperkenalkan sama anak-anak kita. Ini bagus ini, ya. Di sekolah-sekolah Islam sudah dikenalkan. Ini masuk surga, ya. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka tahanlah amarah kita. Ojo ngamuan, ya. Ojo ngamuan. Nah. Kemudian yang kedua, dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti datangnya kiamat. Dipanggil fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, dipanggil. Untuk apa dipanggil? Hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa. Dia disuruh milih Bapak Ibu, bidadari mana yang dia inginkan dan kemudian akan dia bawa. Oh, ya. Bidadari ini kan masih ayu, Pak. Sudah cantik, ya. Sudah cantik, disuruh milih lagi. Bayangkan,
Jadi bidadari itu dijuwejer ya sama Allah Ta'ala, disuruh milih. Wis pilihan di sing paling ayu, sing paling bahenol, sing paling kunel, pilihan. Ya. Enak toh, Pak? Enak. Kalau kita sama DKM buka sayembara. Ya, DKM buka sayembara. Yang sholat berjamaah datang tepat waktu dan menempati shaf yang pertama, maka dia akan dipilihkan wanita-wanita cantik sak Probolinggo, disuruh pilih. Kira-kira senang betul? Senang. Itu di dunia, ya. Apalagi ini di akhirat, seluruh makhluk melihat semua. Jenengan disuruh milih mana bidadari yang panjenengan inginkan, bawa, ya, bawa. Tuh. Ini bagi orang-orang yang bisa menahan amarah. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang bisa menahan amarah itulah sejatinya orang yang memiliki fisik yang kuat. Ya, jadi orang yang bisa menahan amarah itulah sejatinya orang yang kuat fisiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa syadidu inda sur'ah." Tidaklah orang yang kuat fisiknya itu orang yang pandai bergulat. Enggak. Jenengan keket, ya, gulat sama orang, jenengan menang. Ya, itu bukan orang yang fisiknya kuat. Walakinna syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat fisiknya adalah orang yang mampu menahan jiwanya ketika dia itu marah. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi orang kuat itu adalah orang yang kuat menahan amarah. Nah, lalu bagaimana jika sudah terlanjur marah? Nah ini, ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur marah? Apa yang harus kita lakukan ketika sudah terlanjur marah? Yang pertama, kita harus mempelajari dampak buruk dari marah. Jadi sudah kita sampaikan yang pertama tentang dampak buruknya marah. Begitu mengerikan, ya, mengerikan. Dan kebanyakan orang itu akan menyesal setelah marahnya itu terhenti. Seorang suami yang dibakar rasa amarahnya itu akan mengeluarkan kata cerai kepada istrinya, ya, ketika marah, Bang. Mulai hari ini kamu saya ceraikan. Sedang marah, Bapak Ibu. Begitu marahnya sudah mereda, ya kan, nyesel. Kok bisa sampai menceraikan ya saya tadi ya? Aduh ya Allah, ya. Terlanjur, talak sudah jatuh satu. Tidak terima Pak yang laki ini. Dia dibawa sama istrinya ke salah satu ustadz, salah satu ulama, curhat tentang ini. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya saya ini menceraikan istri dalam keadaan marah? Ustadznya bilang, tetap Pak, jenengan sudah jatuh talak. Loh, tapi kan saya nggak sadar Pak Ustadz, saya kan menceraikannya dalam keadaan marah, saya lagi emosi. Kata Ustadznya, tetap Pak, meskipun jenengan marah, jenengan emosi, ketika sudah keluar cerai, sudah jatuh talaknya. Langsung menang Pak, menang mikir, aduh remaja, udah terlanjur, ya, banyak kayak begitu. Istri juga begitu. Istri yang amarahnya memuncak, kemudian mengeluarkan kalimat menggugat cerai suaminya, digugat cerai di pengadilan. Begitu sudah disahkan sama pengadilan, nyesel, ya, menggugat cerai suaminya. Ini contoh, ya, dalam kehidupan kita seperti itu. Maka hendaknya ketika kita marah, maka pelajari apa dampak buruk marah bagi kita dan kemudian bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah dengan kita
mempelajari keutamaan orang yang bisa menahan amarah. Masuk surga disuruh milih bidadari, termasuk orang yang kuat fisiknya. Dengan tahu ini, maka segera tahan amarahnya. Yang ketiga, membaca ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dengan ketika marah, puncak emosinya marah, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil meludah sebelah kiri juga nggak apa-apa, sebanyak 3 kali meludah tanpa mengeluarkan air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, ya. Ternyata masih belum reda, ya, udah mengucapkan ta'awud, maka yang kedua adalah diam. Jadi dengan marah, ngamuk, diam Pak, jangan bersuara. Istri lagi marah, dengan diam, ojo disauri. Suami lagi marah, ibu-ibu diam, jangan disauri. Ya, kalau bisa jenengan nyaleh, pergi. Istri ngeranya pergi jenengan. Ibu-ibu juga begitu, suaminya lagi marah, tinggal pergi dalam beberapa saat, tidak apa-apa, ya, diam. Daripada jenengan duduk di situ tidak terkontrol, melok emosi, piring-piring terbang semua, dibuang, pintunya dibanting, prak, ya kan? Nah, makanya jenengan yang punya suami pemarah, Bu, jangan punya piring beling, ganti piring plastik. Ya, ganti piring plastik, piring seng. Bapak juga gitu, kalau punya istri yang suka pemarah, senengannya lempar-lempar piring, lempar gelas, itu diganti semua piringnya Pak. Jangan yang beling, ganti yang plastik aja. Jadi kalau dilempar begini tidak pecah. Ya, nah, ini bahaya yang seperti ini. Ya, diam, jangan ditanggapi kemarahan suami atau istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Ya, diam. Ta'awud sudah, diam sudah, ditinggal pergi. Kok sih gak iso tak? Pancet, aku ngamuan. Maka yang ketiga, ganti posisi. Ganti posisi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis." Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Emosi berdiri, dengan emosi duduk Pak. Duduk, kok sih pancet? Gitu ya, marah. Maka Nabi, fa in dzaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Apabila marahnya sudah hilang, maka itu sudah cukup. Kalau belum, maka berbaringlah. Duduk masih marah, jenengan berbaring. Kok berbaring mari wis tat, ambek HP-an yo mari, ambek ndelok dangdutan yo mari wis mbek turunan, pancet tak gak iso ilang, ngamuk. Gimana Pak kira-kira? Tinggal pergi jenengan. Ya. Jangan sampai melihat anak, melihat istri atau melihat objek yang membuat jenengan marah. Tinggal pergi. Ya, tinggal pergi. Nah, kemudian yang keempat, mengambil air wudhu. Ya, mengambil air wudhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'an nar bil ma. Sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Wa idza wadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia berwudu. Nah, jadi pergi ambil air wudu. Sudah ambil air wudu, masih marah kira-kira? Masih marah. Maka segera panjenengan sholat 2 rakaat. Itu terakhir sudah. Sholat 2 rakaat, insya Allah semua kemarahannya itu akan
meredah, ya, tidak jadi marah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa kiat-kiat yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat manusia itu dalam kondisi marah. Maka karena marah ini tidak pernah membawa kebaikan bagi seseorang sedikit pun, maka hendaknya kita melatih diri kita untuk punya jiwa sabar. Sudah saya sampaikan kemarin di seminggu yang lalu bahwa sabar itu lebih banyak membawa kebaikan. Tapi kalau jenengan marah, apalagi sampai carok, ya, sampai bunuh orang, maka lebih banyak ruginya daripada untungnya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ukurannya itu ukuran terpendeknya itu seberapa? Saya kan sendiri juga saya memperhatikan kalau saya sampai di masjid nah itu ukurannya misalkan rukuk itu cuma sekedar sampai di subhanallah, jadi sudah ngaco berdiri. Jadi ketika ibadahnya pun sekedar di batas subhanallah, maksudnya kadarnya. Nah, apakah yang demikian ini sudah masuk kategori terpendeknya? Soalnya kalau yang terpanjang beliau kecuali kalau sudah sendirian misalkan berpanjang sesuatu. Nah, atau ini hanya berlaku kepada ayat Al-Qurannya saja yang disebutkan oleh kita bagian baca surat, apakah yang cukup di surat saja, sementara ayat lain tidak berlaku? Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan panjang dan pendeknya sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku sholat. Lalu bagaimana sifatnya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk bacaan sholat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh. Kalau sholat zuhur yang beliau baca surat ini, kemudian sholat asar yang beliau baca surat ini, kemudian maghrib, isya, subuh pun juga Nabi sudah memberikan contoh surat. Maka seyogianya seorang imam itu adalah mencontoh surat-surat yang pernah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sholat 5 waktu, ya, di sholat 5 waktu. Andaikan tidak mungkin, karena mungkin dianggap kepanjangan, maka bisa kemudian diturunkan lagi. Masih panjang lagi, kemudian diturunkan lagi, ya, sampai kira-kira pas
sesuai dengan jamaah. Nek maunya jamaah apa? Inna a'tainakal kautsar sama wal asri, ya kan? Amin. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Seneng Pak jamaah, ya kan? Nek iso iku ae sing dadi imam. Ojo iku. Kenapa begitu? Ngimam ini pakai al-kautsar sama al-asri. Sing iki wadduha, al-a'la, kemudian al-alaq dianggap dawa, ya kan? Nah, kemudian ini namanya menilai suatu imam itu tidak adil. Ya. Jadi bacaannya sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi, kemudian dibawanya lagi, kemudian dibawanya lagi. Kemudian bacaan gerakan sholat. Bacaan gerakan sholat, Bapak Ibu, ini bacaannya bervariasi. Wonten sing subhana rabbiyal azimi ada. Itu Kanjeng Nabi ping 3. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kanjeng Nabi membaca 3 kali. Ada yang subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Nabi membaca sekali. Ada membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli. Ini bacaan yang sering dipakai oleh teman-teman Muhammadiyah. Dibaca berapa kali? 1 kali. Nah, terus gimana yang paling enak? Monggo jenengan silahkan baca yang mana. Mau pakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ping 3 nggih enggak apa-apa. Subhana rabbiyal azimi saja 3 kali juga boleh. Atau baca seperti teman-teman Muhammadiyah, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka ya Allahumma fili, ya itu juga boleh. Ya. Jadi ukuran pendek dan panjangnya bacaan gerakan sholat itu sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek iku sik ketok dawa, sik dianggap panjang. Lah terus yang pendek yang seperti apa bacaan yang pendek? Gitu kan? Nek maca anu tak, misalkan subhanallah sudah gimana? Lah nek jenengan mampu nih cuma baca subhanallah Pak, boleh, tidak apa-apa, okay? Tapi nek jenengan mulai kecil sampai gede pinter ngaji, mosok bacaan sholat itu cuma subhanallah, ya kan? Diajari mbek ustad, diajari mbek guru ngaji, bacaan sholat, gerakan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, mosok jenengan rukuknya moco subhanallah, ya kan? Nah, yo rasanya kok tidak layak seperti itu. Jadi ya kita kembalikan sekali lagi bahwa bacaan baik di sholat maupun di gerakan itu adalah sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Itu kalau misalkan baca baik baca Fatihah maupun baca subhanallah tadi, misalkan subhanallah itu cuma dibaca sangat cepat sekali, misal subhanallah ini ya, apakah ini masuk terlalu cepat atau ini sudah mencukupi untuk itu? Terus sebisa dari yang baca Fatihah, misalkan baca Fatihahnya ketika dibatasi, itu kalau misalkan panjang pendeknya itu tidak begitu diperhatikan, ini kan sedikit. Kalau misalkan cuma misalkan ini ya, apakah itu boleh kalau misalkan dibatasi? Apakah boleh bacaan di dalam sholat itu baik sir maupun tidak sir itu dibaca cepat? Jawabannya tidak boleh.
Nggih. Jawabannya tidak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah al-hadis al-musyi' salatahu. Hadis tentang orang yang buruk salatnya. Ya, buruk salatnya. Di mana Nabi menjumpai ada seorang yang salat itu bacaan dan gerakannya itu cepat. Cepat, Pak. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Cepat gerakannya. Kemudian sama Nabi dikatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Cepat kamu kembali, ulangi lagi salatmu, kamu belum salat. Ya, kamu belum salat. Sampai orang ini melakukan gerakan salat sebanyak 3 kali dan modelnya sama. Bacaannya cepat, kemudian gerakannya juga cepat. Nabi ucapkan sebanyak 3 kali. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu ulangi salatmu, kamu belum salat. Oke? Nah, akhirnya orang ini nyerah. Ya cuma begini ya Nabi, ilmu saya tentang salat. Nek jenengan mau, ayo ajari saya salat. Dengan akhirnya diajari sama Nabi. Idza qumta ila sholati, ketika kamu berdiri untuk melakukan salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Ya, bertakbir. Allahu Akbar. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang memudahkanmu dari Al-Qur'an. Misalnya cuma Al-Fatihah, ya udah Al-Fatihah. Bisanya cuma bismillah, ya udah baca bismillah. Ya. Summarka hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian kamu rukuklah sehingga kamu tumakninah di dalam rukuk. Tuh, bayangkan Pak. Summarka hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian rukuklah sampai kamu itu tumakninah di dalam rukuk. Nah, para ulama menjelaskan Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan tumakninah di situ? Tumakninah, ruku, i'tidal, sujud, itu adalah apabila semua tulang-tulang dan persendian ini semuanya ketarik. Ruku, punggungnya ketarik, ya. Kemudian kaki yang belakang ini juga ketarik semua. Itu namanya tumakninah. Dan yang jenengan gini, dul. Kira-kira ketarik semua enggak? Enggak ketarik, Pak. Ya. Kira-kira ketarik? Enggak ketarik. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian bangkitlah sampai engkau tumakninah di dalam bangkitmu. Maksudnya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Loh, ketarik semua ini. Rabbana walakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya. Iku jenenge tumakninah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sampai kamu tumakninah di dalam sujud. Ini sampai punggung, ya, kemudian paha, kemudian kaki, itu semuanya tertarik Bapak Ibu. Itu namanya tumakninah. Banyak jenengan bacaannya cepat, gerakannya cepat, niku mboten tumakninah. Nah, kalau sudah tidak tumakninah, berarti sholatnya batal, harus diulangi lagi dari pertama. Oke, jadi begitu. Ya, jadi bacaan baik sir maupun tidak sir itu tetap harus tumakninah. Berapa kira-kira Ustadz standar cepat atau tidak cepatnya sholat seseorang? Kalau normal nggih, kalau kita meniti itu sholat dianggap tumakninah itu kalau 5 menit. Nggih. Itu standar minimal 5 menit. 2 rakaat 5 menit, 3 rakaat 5 menit, 4 rakaat 5 menit. Niku standar minimal sholat yang tumakninah. Yang di bawah itu ya tidak dianggap tumakninah. Oke, gitu. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya. Nah, barakallahu fikum.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.